Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom. Sebelum kebaktian Minggu tanggal 11 April 2021 kita mulai, marilah terlebih dahulu kita terima sebagian dari pokok-pokok warta gereja sebagai berikut. Warta GKJ Gundang Winangun, warta gereja pada Minggu 11 April 2021. Yang pertama perihal pelayanan baptis dan CD. Diberitahukan bahwa pelayanan baptis dan CD akan dilayankan pada 2 sesi. Yang pertama Minggu 25 April 2021 di Gereja Gundang Winangun atau Gereja Induk pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua akan dilaksanakan pada Minggu 2 Mei 2021 di Gereja Nganten juga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pelaksanaan pelayanan baptis dan CD tersebut tetap menggunakan standar
protokoler kesehatan COVID-19, maka yang hadir hanya mereka yang baptis dewasa dan sidi serta keluarga yang telah ditentukan. Jemaat dapat mengikutinya secara live streaming dalam ibadah pada tanggal 25 April dan 2 Mei yang dimaksud. Sedangkan peserta yang sidi pada sesi pertama Minggu 25 April 2021 di Gereja Gondang Winangun, Induk, adalah Saudara Pranamesa, putra dari Ibu Tessa Firmanti dan Bapak Robert Yuliatmoko dari Blok 1. Yang kedua, Saudara Ranu Nindya Pradipta, putra Pendeta Sutomo dan Ibu Tati Suwarti dari Ngangkruk Karangdukuh Blok 3. Yang berikutnya, Saudara Yosua Dwi Prabowo, putra Bapak Aryadi dan Ibu Susana Tugiyati, Sayangan Sumyang Blok 4. Yang berikutnya, Saudara Yuda Galih Wisnugroho, putra Bapak Suseno dan Ibu Retno Ningsih dari Sumyang Blok 4. Peserta berikutnya, Saudara Aji Mantoro, putra dari Bapak Persetianto Wirawan, Tegal Wirosari Blok 5. Yang selanjutnya, Saudari Ambar Wiji Hastuti, putri dari Ibu Florentina Retno Widi Astuti, Serowot Bakung Blok 9. Yang berikut, Saudari Dibura Mireta Trisari, putri dari Ibu Sugeng Suprapti, Sayangan Sumyang Blok 4. Yang kedelapan, Saudara Misael Dwi Yunanto Jati, putra Bapak Suharno dan Ibu Esther Puji Rahayu Sumyang Blok 4. Lanjut, Saudara Juya Krisna Trisnadi, putra dari Bapak Joko Trisnadi Utomo, Ibu Mulyanti Sumyang Blok 4. Yang berikut dari Blok 9, Saudari Andita Puspitasari, putri Bapak Sigit Ananto dan Ibu Krismulat Dewi Cahyosari Sumbersari Gondangan. Berikut yang ke-11, Saudara Katabel Cikunia Sandra, putri Bapak Dian Fitrianto dan Ibu Selestari Rejoso Blok 9. Selanjutnya, Yudana Satria Kinanto, putra Bapak Yuli Subaryanto dan Ibu Yudiati Yuniningsih dari Serowot Bakung Blok 9. Yang berikut, Saudara Farel Fernanda, putra Bapak Agustinus Suwarsito dan Ibu Dewi Wahyuni dari Serowot Bakung Blok 9. Berikutnya dari Blok 10, Saudara Daniel Andrian Hartanto, putra dari Bapak Kristianto Prabowo dan Ibu Oktavia Triarianti dari Sabrangkali Blok 10. Kemudian masih dari Blok 10, Saudara Ardi Lowisten Urwilal, putra dari Bapak Eldi Volse Urwilal dan Ibu Ari Prasetyaningsih dari Satron Karangdukuh Blok 10. Yang berikut, Saudara Sopiana Adiel Oriole, ini adalah dari GKJ Purworejo, putra dari Bapak Samuel Adikusumo dan Ibu Ari Atika Sari. Saat ini tinggal di Karanglo, Karangdukuh Blok 3. Itu warta yang pertama terkait pelayanan baptis dewasa dan sidi. Warta yang kedua, PAUD Mutiara Kasih GKJ Gondang Winangun diberitahukan bahwa PAUD atau kelompok bermain Mutiara Kasih GKJ Gondang Winangun terus menerima peserta didik baru untuk ajaran 2021-2022 dengan syarat mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga. Yang mau daftar dapat langsung ke kantor PAUD Mutiara Kasih di Gereja Sumber Bakung Serowot setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mau mendaftar ke gereja juga dilayani atau ke kantor gereja juga dilayani. Atau ber-WA kepada Ibu Ririn Setiorini atau Ibu Didi dengan nomor WhatsApp 089674074156. Diulang 089674074156. Yang warta berikutnya, warta yang ketiga, kangen petuk jemaat yang kedua. Dalam rangka hari ulang tahun GKJ Gondang Winangun yang ke-54 akan diselenggarakan kangen petuk jemaat pada Minggu 11 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat
secara live dan ditayangkan di channel YouTube GKJ Gundang Winangun. Live Bapak Ibu Saudara-saudari, ajak semua keluarga saudara yang hendak menyatu dalam kegembiraan bersama. KPJ akan dimeriahkan oleh Mas Dalijo, Angkringan TVRI Yogyakarta. Silahkan dipromosikan juga boleh. Yang berikutnya kami Majelis GKJ Gundang Winangun menyampaikan selamat beribadah, dan hari ini 11 April 2021 tepat adalah hari ulang tahun GKJ Gundang Winangun yang ke-54. Selamat ulang tahun GKJ Gundang Winangun, gereja kita terkasih, dan mari kita saling menyatakan kebaikan di antara kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Gereja Minggu tanggal 11 April 2021. Untuk lebih lengkapnya bisa Bapak Ibu baca di WA yang telah Bapak Ibu terima. Kini marilah kita memasuki suasana ibadah. Hidup manusia di dunia ini adalah kisah perjalanan menuju pada kekekalan yang membutuhkan persekutuan damai sejahtera dari Tuhan. Persekutuan damai sejahtera sebagai persekutuan antara manusia dengan Tuhan dalam diri Yesus sangat dibutuhkan dalam perjalanan tersebut. Roh Kudus yang memberi kekuatan mengemban perutusan untuk menetapkan atau mengampuni dosa dalam persekutuan damai sejahtera. Ciri persekutuan damai sejahtera adalah terjadinya perubahan hidup dari sifat duniawi menjadi sifat-sifat yang menuju kekekalan. Rukun dan saling berbagi menjadi gambaran yang bisa dilihat dan dirasakan secara nyata. Mazmur 90 ayat yang ke-12 menyuratkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama kita nyatakan syukur kepada Tuhan atas berkat yang dicurahkan untuk kita dalam peringatan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Gundang Winangun yang ke-54 dengan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama dan yang ketiga. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Saudara-saudari yang saya kasihi, marilah ibadah Minggu Paskah yang kedua dan ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Gundang Winangun yang ke-54 ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Semua yang dikasihi Tuhan, tidak terasa waktu bergulir begitu cepat dalam perjalanan kehidupan bergereja GKJ Gundang Winangun yang ke-54 ini. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari di mana sebagai persekutuan umat percaya yang menyatakan diri sebagai persekutuan yang dewasa, menyatukan diri dalam sebuah rumah dan hidup bersama tentu tidaklah semudah yang dibayangkan. Tawa, sedih, rindu, dan lainnya menjadi warna yang indah mengiringi jalan hidup bersama kita. Cintalah yang menyatukan kita. Cintalah yang menguatkan kita hingga saat ini. Cinta itu bersumber dari Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, mari kita pujikan Tuhan betapa banyaknya Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Berkat yang
Sepekan ini kita telah lalui perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup ini tentu kita tidak luput dari pelanggaran di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan mendasarkan pada Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita merenungi dosa yang telah kita perbuat dengan kita masuk dalam hening sejenak. Marilah kita tanggapi dengan kita menyanyikan PKJ 37 bait pertama dan kedua, Bila ku renung dosaku. Saudara-saudariku yang terkasih, bila mana kita benar-benar mengaku dosa dan dengan sepenuh hati berkomitmen untuk memperbaiki diri, Tuhan akan memberikan berita anugerah atas kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita terima dengan penuh syukur warta anugerah Allah ini. Dari Yohanes 14 ayat 27 yang demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian warta anugerah dari Tuhan. Silakan duduk. Marilah
Sabda Tuhan ini kita tanggapi dengan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, dengan memujikan lagu rohani, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama ungkapan syukur persembahan kita ini kita aturkan di dalam doa. Kita menyatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kasih setia Tuhan tidak pernah terputus dalam kehidupan kami. Engkau cukupkan kehidupan kami dan bahkan Engkau berikan berkat lebih dalam hidup kami. Kini ialah kami bersyukur kepadamu dalam bentuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan, Engkau berkati. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang dapat kami turunkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkati juga, sehingga bermanfaat besar bagi nama Allah dan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Pakailah kami menjadi persarana berkat-Mu kepada orang-orang yang memerlukan berkat Tuhan. Kini ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan ini, Kau berkati dengan hikmat Allah, sehingga persembahan ini benar-benar menjadikan kemuliaan bagi nama Allah. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Bapak Pendeta Sutomo yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami, lengkapi dengan hikmat Allah, sehingga yang disampaikan kepada kami semuanya perkenan Allah dan menjadikan kemuliaan bagi nama Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ke 35, bagian dari cara hidup jemaat mula-mula. Dan kumpulan mereka yang percaya bersatu hati dan jiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa barang kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik mereka bersama. Lalu dengan kuasa yang besar para rasul memberikan kesaksian
kesaksian mereka tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan anugerah yang besar ada atas mereka semua. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang memiliki ladang atau rumah menjualnya dan membawa hasil penjualannya lalu meletakkannya di kaki para rasul dan dibagi-bagikan kepada masing-masing orang sesuai dengan kebutuhannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam saudara-saudari semuanya. Salam jumpa kembali saudara-saudari baik yang di wilayah pelayanan GKJ Gondang Winangun di Klaten ini, demikian juga warga jemaat di perantauan, di luar kota, luar pulau, luar negeri, juga beberapa yang dulu pernah menjadi anggota GKJ Gondang Winangun sekarang telah bergereja di berbagai gereja, turut menyatu dalam ibadah hari ini, dalam ibadah Paskah kedua dan ibadah ulang tahun ke-54 GKJ Gondang Winangun. Salam tangguh. Saudara-saudari, tema yang dipilih pada khotbah ini adalah persekutuan yang damai sejahtera. Persekutuan yang damai sejahtera. Kok dipakai persekutuan yang damai sejahtera? Apakah ada persekutuan yang tidak damai? Oh, ada. Ada banyak komunitas, ada banyak perkumpulan, ada banyak persekutuan yang di situ nggak ada damai sejahtera. Yang di situ dipenuhi dengan dorongan kepentingan-kepentingan yang tidak tulus, yang tidak baik, bahkan jahat. Dengan bahasa jahat, bahasa nakal, persekutuan yang tidak damai sejahtera itu sama dengan persekongkolan. Sama dengan komunitas yang tidak mendatangkan kebaikan untuk komunitasnya sendiri maupun untuk siapapun di luar komunitas. Gereja seharusnya, semestinya menjadi persekutuan yang damai sejahtera. Kita belajar dari inspirasi sabda pada saat ini. Dari bacaan kita di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 35 ini, kita melihat beberapa hal. Tetapi yang kita lihat ini jangan lupa bahwa ini adalah bagian dari pengaruh dari daya kuasa kebangkitan Yesus. Yang setelah Yesus bangkit, para pengikutnya menjadi komunitas yang semula sembunyi, takut, menjadi komunitas yang terbangun hebat, punya keberanian bersaksi, dan komunitasnya menjadi komunitas yang makin kokoh, makin kuat. Harus disadari ini dulu. Nah, di mana disebutkan dalam bacaan tadi, ayat yang ke-32, mereka bersatu hati dan jiwa. Bersatu hati dan jiwa. Persekutuan itu akan menjadi efektif kalau terkelola, tercurah energi positif dan iklim sejuk. Sehati
sejiwa itu saya menerjemahkannya, di situ ada iklim yang enak, yang menyenangkan. Energi-energi bergereja, energi-energi berpersekutuan, energi-energi berkomunitas itu menjadi energi positif. Ia akan berfungsi. Yang kedua disebutkan ayat yang ke-33, memberikan kesaksian. Komunitas yang bersekutu itu tidak bertujuan untuk bersekutu di dalam tok, tetapi persekutuannya itu dalam rangka mewartakan rahmat Allah ke dunia, ke semesta. Mereka melakukan kesaksian yang luar biasa. Dan memang untuk kesaksian itu membutuhkan banyak hal, termasuk selain kekuatan internal yang baik, tapi juga potensi yang harus disupport. Mereka sadar sejak awal. Maka ayat yang ke-34 dan 35 dikatakan, mereka menjual harta bendanya, ladang rumahnya. Menjual. Bukan karena mereka kaya dan berlebih, enggak. Tetapi karena karya supaya persekutuan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, perlu didukung, disupport, termasuk didanai. Kesadaran ini. Nah, yang menarik dalam kesadaran ini, setelah menjual harta bendanya, pokok yang keempat penting, meletakkan di kaki para rasul. Apa maknanya? Supaya karya material itu tidak menjadi lambang kesombongan diri, tidak menjadi ajang unjuk diri, unjuk kehebatan, unjuk sugih, unjuk lomo, ndak. Ada simbol yang menarik, diletakkan di kaki para rasul dengan makna apapun yang diberikan ini tak sebanding dengan kuasa Allah melalui kuasa para rasul menika. Monggo cak-cakanipun. Dan pemanfaatan itu terkoordinasikan dengan baik, tidak saling unjuk diri, tetapi untuk menyatakan karya kerasulan, karya panggilan gereja melalui para rasul ketika itu. Pokok yang kelima, semangat berbagi yang luar biasa. Persekutuan itu mempunyai semangat berbagi. Mereka menjual bukan karena kaya sugih, tapi karena berbagi. Ayat yang ke-35 sana dikatakan, dan dibagi-bagikan kepada masing-masing orang. Wow, luar biasa. Tidak merasa kehilangan. GKJ Gondang itu ada ilmu brengos ya, untuk pemanfaatan uang di gereja, melalui gereja. Brengos kuwi yen dikerok engko tukul meneh. Yen ra dikerok teng jerawut ra cetha. Artinya uang hati-hati. Ketika uang itu ora diopeni, ora ditata, wis dadi ngrusak wajah, ngrusak hidup. Tapi juga jangan heran, jangan merasa kehilangan ketika uang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan bersama. Dikerok engko tukul meneh. Makasih Pak Heru ya. Kalimat filosofinya ya. Duit ibarat bringos. Terima kasih filosofi ini dari Jemaat Gondang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau demikian apakah jemaat awal itu sempurna? Enggak. Ada juga yang punya motivasi-motivasi tidak lurus. Ada orang-orang yang menyimpang. Kalau kita membaca seterusnya tidak menjadi materi kita. Di sana ada contohnya Ananias dan Safira. Mencuri kemuliaan Tuhan, seolah-olah menjual seluruh hartanya, tapi mengambil sebagian lalu diserahkan kepada rasul. Ini seluruhnya, lihatlah aku lomo, lihatlah aku hebat. Hati-hati. Hal yang demikian mendatangkan hukuman bagi kita, bagi orang-orang yang melakukan itu. Jadi saudara, gereja itu macam-macam. Tidak hanya satu haluan, satu pemahaman, satu potensi, ada banyak macam-macam. Jadi gereja itu bukan soal aku, ya, tapi gereja itu adalah soal kita. Gereja itu tidak aku,
gereja itu adalah kita. Di sana ada persekutuan. Saya membedakan lebih dari kesatuan. Kalau kesatuan itu semua sama, hormat ya hormat, maju ya maju, sakmene ya sakmene, ini kesatuan. Tapi persekutuan itu beda-beda, tetapi terikat di dalam keserasian, keselarasan. Gereja tidak selalu orangnya baik semua, kadangkala kita juga terjatuh. Tetapi bagaimana realita dan dinamika itu dikelola dengan baik. Gereja ada keragaman peran dan fungsi. Di dalam gereja ada yang tidak sama dan tidak boleh dipaksakan menjadi sama. Tidak sama dan jangan dipaksakan menjadi sama. Biarlah itu potensial yang ada dan Tuhan akan pakai. Maka jauhkan dari sikap menang-menangan dan sikap merendahkan satu terhadap yang lain. Coba kita lihat. Wah, ini menarik ya, gambar Pak Tentara Baris. Wah, rapi di pundak semua, baretnya menconge podo, deteke sama, lehernya semua sama, gerakan tangannya semua sama. Wah, luar biasa. Coba kita lihat. Wah, ini hebat, terjadi semua, tetapi ada yang satu tergeletak. Apa yang kita lihat di sana? Apakah ada yang peduli di sana? Enggak. Itulah yang saya mau katakan, bedanya persekutuan dengan persatuan. Bedanya persekutuan dengan kesamaan. Persekutuan itu adalah komunitas yang berbeda, yang peduli ketika ada yang jatuh juga turut menopangnya. Tapi kalau ini hanya seragam, sing ora podo aku ngadeg, ya kowe salah. Mati ya mati, ya urip ya urip, begitu. Gereja bukan komunitas yang demikian. Nampaknya ini rapi, nampaknya ini indah. Tetapi itu tidak baik untuk gereja. Saudara, saya mengajak pada ulang tahun GKJ Gudang Winangun yang ke-54 ini untuk menghidupkan komunitas kita tetap menjadi persekutuan yang damai sejahtera. Saya mengulang ajakan saya beberapa waktu yang lalu, bahkan tahun yang lalu. Yuk, supaya kita bisa menopang persekutuan yang damai sejahtera. Saya minta yang pertama, buka lamaran, dibutuhkan segera tukang maido. Ya, buang. Yo, nek ono sing menang, rasa nganggo sertifikat juara 1 lomba maido, ora penting kuwi. Ya, ndak perlu. Ini akan merusak damai sejahtera kita. Yuk, berikutnya kita buang juga, ya. Juara 1 nginggati, melipir, ya. Ketika ada tugas, mbah urusanmu, ya. Aku ora penting, ya. Tapi juga kita juga harus membuang juga, ya, orang-orang yang tidak siap dengan kenyataan. Wah, iki ra penak ra nyenengke, wis tinggal lunga wae. Jangan menjadi juara 1 lomba lari dari kenyataan. Tapi saya mengajak dengan mengingatkan karena banyak ajakan. Belum lama juga saya angkat dalam tema gereja kita. Ayo awake dhewe mbut gawe dengan ngilmu apa itu Bapak Ibu? Ngilmu tuyul. Ya. Rasah pamer gawean. Ya, rasah ngetok-ngetokke aku nandangi apa, aku entek piro, aku kemringet sak piro. Ya, ora rasah diketok-ketokke. Tuyul kuwi ora ketok, ndak butuh pujian, tidak gila jabatan, ning hasilnya jelas. Persekutuan kita kan menjadi kuat ketika tanda kutip banyak orang yang melayani, yang berkarya seperti model tuyul ini. Yang kedua, mari kita melakukan ngilmu oyot atau akar. Akar itu nggak kelihatan, saudari, nggak kelihatan. Yen witeng rembuyung godongnya api-api, wah hebat, daunnya hebat, subur sekali. Ketika dahannya rindang, dahannya wah lebat, wah dahannya hebat. Ketika buahnya banyak, yang dipuji buahnya. Padahal sing memberi support itu apa toh? Akar sing goleke pangan ning ngisor, nyedotke banyu ngirim ke sana.
Tapi ketika wite ambruk, ayo, sapa sing salah? Hayat. Akar yang disalahkan. Oh, akarnya nggak kuat. Mari kita bangun sebuah komunitas yang tangguh, persekutuan yang damai sejahtera, dengan kita tidak pamer apa-apa, tetapi melakukan banyak hal. Ya, tidak mencari kepentingan diri sendiri yang diutamakan, tetapi bagi kebersamaan semua akan diberkati. Selamat ulang tahun GKJ Gondang Winangun yang ke-54, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita hening sejenak. Saat hening cukup, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Paskah kedua tahun 2021. Hari ini Minggu tanggal 11 April 2021, bersamaan dengan hari ulang tahun GKJ Gondang Winangun yang ke-54 yang telah dibahasa sejak tanggal 11 April 1967 melalui GKJ Klaten. Dalam ulang tahun GKJ Gondang Winangun yang ke-54 ini, banyak sekali telah diciptakan lahir orang-orang yang melayani Tuhan, yang punyai sumber daya manusia yang tinggi dan dipakai Allah melayani Tuhan di mana-mana tempat. Dan kini ada beberapa warga jemaat GKJ Gondang Winangun yang ada di luar kota perantauan turut serta berpartisipasi menyampaikan pesan ulang tahun kepada GKJ Gondang Winangun seperti berikut ini. Saya ucapkan selamat kepada majelis dan jemaat GKJ Gondang Winangun. Dirgahayu GKJ Gondang Winangun yang ke-54. Tetap rendah hati, setia selalu dalam pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepada Pradataning Pasamuan dan seluruh Pasamuan Gereja Kristen Jawa Gondang Winangun, saya ikut merasakan sukacita yang besar sebagai warga perantauan atas 54 tahun perjalanan Gereja Kristen Jawa Gondang Winangun. Saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-54. Kiranya GKJ Gondang Winangun terus tumbuh semakin indah di dalam persekutuannya, semakin menunjukkan persekutuan yang penuh damai, dan dengan demikian menjadi berkat bagi kehidupan ini. GKJ Gondang Winangun terus tumbuh sebagai jemaat yang indah, yang terus berkarya di tengah kehidupan ini, menghadirkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Tuhan memberkati setiap langkah dan kiprah GKJ Gondang Winangun.
Salam. Salam sejahtera teruntuk seluruh jemaat GKJ Gondang Winangun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 GKJ Gondang Winangun. Kiranya selalu berkarya baik untuk sesama, berkarya baik dalam konsep budaya yang sudah ada. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanannya bagi saya dan keluarga yang gak akan pernah kami lupakan. Salam sehat. Salam tangguh untuk semua. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Nino Krisnamurti bersama dengan Jemaat GKJ Tulung mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Gondang Winangun yang ke-54. Kiranya bertambah menjadi jemaat yang semakin dewasa, mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, semua keluarga besar GKJ Gondang Winangun yang berbahagia, saya Setiaji Wiratmoko mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk GKJ Gondang Winangun yang ke-54. Saya bangga dan bersyukur sebab saya lahir dibesarkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui GKJ Gondang Winangun. Dekat rasanya, bahagia rasanya ketika bisa bersama dengan Bapak Ibu semua. Doa saya, kiranya GKJ Gondang Winangun semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih anak-anak kita, semua keluarga-keluarga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Doa saya Bapak Ibu semua sehat, sukacita dalam ulang tahun ke-54 ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, selamat. Hari ini kita boleh berjumpa kembali. Terlebih untuk saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Jemaat GKJ Gondang Winangun. Saya dari Pantura, Pantai Utara Jawa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Gereja Kristen Jawa Gondang Winangun. Selamat memperteguh iman, bertumbuh selalu, tetap semangat dalam pelayanan, terlebih dalam menjaga protokol kesehatan. Selamat GKJ Gondang Winangun 11 April 2021. Tuhan memberkati. Shalom. Warga jemaat GKJ Gondang Winangun yang saya kasih, turut berbahagia, turut bersukacita dalam usia yang ke-54. Kiranya Tuhan semakin menguatkan, Tuhan semakin meneguhkan, dan Dirgahayu GKJ Gondang Winangun, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun GKJ Gondang Winangun yang ke-54. Kiranya GKJ Gondang Winangun makin berkembang dan makin dewasa dalam segala hal. Semoga para pelayan-pelayan Tuhan selalu bekerja dengan penuh kasih sayang kepada domba-domba Tuhan di GKJ Gondang Winangun. Sudah barang tentu dalam pelayanan memang sering banyak kendala. Namun kita yakin kalau pelayanan kita ini dengan tulus, dengan penuh sukacita, dengan penyerahan hati yang tulus, Tuhan pasti berkenan untuk memberkati dan menjadi alat yang baik bagi kemuliaan namanya yang maha kasih. Kiranya Bapak Pendeta Sutomo dan Bapak dan calon pendeta Mas Didit kiranya selalu diberi kesehatan yang prima, kebijaksanaan,
sehingga boleh melayani anak-anak Tuhan, jemaatnya dengan penuh kasih sayang. Karena Tuhan Yesus telah berkenan terlebih dahulu menyayangi kita para anak-anaknya, kiranya selalu meneladani Yesus Tuhan kita yang penuh kasih sayang dengan siapapun juga. Kiranya sekian ucapan saya, dan saya orang yang sudah tua, banyak sekali di dalam pelayanan kita kekurangan-kekurangan yang selalu terjadi. Marilah kita selalu melayani bersama-sama dengan penuh kasih sayang dan saling melengkapi dan saling mengasihi. Terima kasih. Dirgahayu GKJ Gundang Winangun. Haleluya. Kami 3 generasi mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 GKJ Gundang Winangun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah sapaan-sapaan dari beliau-beliau yang juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi Gundang Winangun. Dan dalam rangka ulang tahun GKJ Gundang Winangun yang ke-54 ini, dalam ibadah ini akan disimbolkan dengan adanya pemotongan tumpeng yang telah tersedia dalam gedung gereja ini dalam ibadah pada pagi hari ini. Pemotongan tumpeng akan dipimpin oleh beliau Bapak Pendeta Stomo. Dipersilahkan. Saudara-saudari, di hadapan kita ada simbol ulang tahun dalam bentuk tumpeng. Tidak hanya nasi tumpeng, tapi saya melihat di sini barang yang enak-enak, lauknya enak-enak, ada ingkungnya. Tapi nanti ingkungnya tidak akan saya potong, supaya yang enak ini nanti kita ambil bersama-sama ya. Saya ambilkan saja yang enak, ning sok-sok mencuri enak itu, sing lancip-lancip aja ya. Itu yang kita potong. Ya, saya akan mulai memotong tumpeng. Potong tumpeng ulang tahun GKJ Gundang Winangun yang ke-54 ini kita sertai dengan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Saudara sekalian, pemotongan tumpeng ini tidak hanya akan dipotong begitu saja, sebagai simbol regenerasi pelayan Allah di GKJ Gundang Winangun akan diserahkan kepada beberapa orang. Satu diantaranya adalah saudara kita Pradita Nupiantoro SSI, calon pendeta GKJ Gundang Winangun. Dipersilahkan. Yang kedua, Ibu Dwi Rohmani yang mewakili dari Kulansia dan KWD GKJ Gundang Winangun. Yang ketiga, Saudara Wisti mewakili dari
Kumparem GKJ Gundang Winangun. Dan yang keempat terakhir, Ananda Mikaela dari Komisi Anak GKJ Gundang Winangun. Semoga ulang tahun ini benar-benar menjadikan kebahagiaan GKJ Gundang Winangun dan jemaat semuanya, dan menjadikan kemuliaan bagi nama Allah, yang mana rangkaian ulang tahun ini akan berlanjut dengan beberapa giat ulang tahun GKJ Gundang Winangun bersamaan dengan masa penghayatan Paskah dan Pentakosta 2021. Berikan aplaus. Tuhan menjadikan pernama bagi nama Allah. Selamat ulang tahun GKJ Gundang Winangun yang 54. Hidup dalam berkat-berkat Allah. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari, dalam rangkaian ulang tahun gereja kita yang ke-54 ini, mari kita menyatu di dalam doa syafaat seraya seluruh generasi jemaat menaikkan doa bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja, dalam ibadah Minggu Paskah 2 dan ibadah HUT GKJ Gundang Winangun yang ke-54 ini, kami menyatukan doa-doa kami. Berkenanlah Tuhan menerima doa-doa kami dan mengabulkannya sesuai kehendak-Mu. Kami meminta agar Engkau mengisi hati dan pikiran kami dengan semangat Kristus yang telah bangkit. Ya Tuhan, tolonglah kami dan perlengkapilah kami menjadi generasi pengharapan yang berguna bagi gereja-Mu. Bimbinglah kami para anak-anak untuk mulai terlibat dalam pelayanan sejak dini. Berkatilah kami agar kami makin menjadi alat kesaksian untuk mewartakan Yesus kepada dunia ini. Berkatilah kami untuk dapat menjadi anak-anak yang membahagiakan dan membanggakan gereja, orang tua, bangsa, dan negara kami. Berikanlah kesehatan, kesabaran, dan berbagai berkat Tuhan untuk kakak-kakak kami, orang tua kami, dan eyang kami. Kiranya hari-hari baik dan hari-hari berkat terus Tuhan berikan bagi gereja Tuhan di sini dan bagi kami semuanya. Haleluya. Ya Tuhan, kini kuasai dan berkati pikiran dan hati kami, serta perilaku kami, agar kami menjadi generasi yang berarti dan berperan pada hari ini dan hari mendatang. Mampukanlah kami menggunakan dan mengisi masa muda kami dengan segala sesuatu yang baik dan berguna. Berkati kami agar tidak menyia-nyiakan kekuatan yang Tuhan berikan. Demikianlah juga tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam hidup kami. Berkatilah adik-adik kami, kakak-kakak kami, ibu, bapak, dan eyang kami semua. Berilah kami kemauan yang ikhlas untuk menjadi pendamping yang baik bagi para orang tua kami. Kiranya hari-hari baik dan hari-hari berkat terus Tuhan berikan bagi gereja Tuhan di sini dan bagi kami semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah anak cucu dan cicit kami. Kami bangga bahwa Tuhan telah berikan generasi lanjut yang tangguh, tanggap, sigap, dan berkerelaan ambil bagian dalam karya agung-Mu.
Kiranya Tuhan terus-menerus mendampingi mereka, menyayangi mereka. Karena kami, para orang tua, tidak akan selamanya dapat menemani mereka. Tuhan akan jadi ayah ibu mereka. Tuhan akan jadi kakek dan nenek mereka. Buatlah kami sadar, buatlah kami sabar bahwa zaman ini terus berjalan. Ada zaman kami, ada zaman anak-anak kami, ada zaman cucu-cucu kami. Semoga kami semua dapat saling memberi kebahagiaan bagi semua generasi di gerejamu ini. Mampukan kami saling menghargai dan saling mendukung lintas generasi. Berikan kerelaan anak cucu kami mau menjadi pelayan Tuhan. Kiranya mereka mau jadi komisi, panitia, bahkan majelis gereja, serta aktivis masyarakat. Kami para orang tua, kiranya Tuhan siapkan menyambut mereka menjadi pemimpin kami dan mereka dapat menggembalakan semua generasi dengan baik. Ajarlah kami pula untuk tidak segera undur dari karya pelayanan, namun terus juga bersama mereka. Kiranya hari-hari baik dan hari-hari berkat terus Tuhan berikan bagi gereja Tuhan di sini dan bagi kami semuanya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami dari tahun ke tahun dan Engkau memberikan berkat yang luar biasa kepada kami, terkhusus jemaat-Mu GKJ Gundang Winangun ini. Tuhan, kiranya Kau berkati kami dalam melayani Engkau di tengah kehidupan yang beraneka ragam ini. Terkhusus Tuhan, kami berdoa, kami persembahkan saudara-saudara kami yang dengan upaya penuh, jerih lelahnya, baik pikiran, upaya-upaya untuk memuliakan nama-Mu dalam pelayanan di gereja ini. Saudara-saudara kami yang persiapkan MPP dan pelaksanaan HUT ke-54 GKJ Gundang Winangun ini, kiranya Kau tuntun, Kau berkati, sehingga apa yang telah diupayakan seturut dengan kehendak-Mu, dan inilah persembahan dari saudara-saudara kami untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, tak lupa kami berdoa di dalam kekalutan hati dan batin kami, di tengah masa pandemi ini yang tentu membuat kami merasa kurang nyaman, ada kekurangan, karena pertemuan dalam persekutuan kami harus terbatas secara fisik. Kami mohon Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini kiranya Kau suburkan cinta di antara kami, Kau pupuk cinta di antara kami, sehingga nama-Mu lah yang terpancar dalam kehidupan kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah pandemi, bencana alam yang begitu meruak, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan. Para pemimpin negara kami yang berupaya sedemikian rupa Kau berkati, Kau tuntun. Tak lupa kami Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, kerukunan umat beragama yang tercipta di negara ini, terkhusus di lingkungan sekitar kami ini. Kiranya Tuhan Kau pelihara, Kau tuntun agar apa yang sudah tertata dapat terus berjalan, dan hal itu mencerminkan kasih setia-Mu, dan itulah kami tularkan kepada saudara kami, dan itulah yang kami rasakan juga melalui saudara kami. Tuhan, dengarkanlah seluruh doa permohonan kami, dan saat ini izinkanlah kami berdoa seturut dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, jalanlah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Marilah kita hening sejenak. Pulanglah dan arahkanlah
hatimu kepada Tuhan dalam sukacita, serta menjadi bagian dari keluarga Allah yang selalu memancarkan damai kasih Allah. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur berkesan. Saudara-saudari yang saya kasihi, mengingatkan bahwa nanti malam pada pukul 19 atau jam 7 malam kita akan saling menyatu dimanapun kita berada dalam acara Kangen Petuk Jemaat. Kangen Petuk Jemaat. Saudara-saudari yang di luar negeri, luar pulau, luar kota, nanti malam kita bergabung dalam live melalui channel YouTube GKJ Gundang Winangun. Salam tangguh untuk saudara-saudari semuanya. Salam kami dari GKJ Gundang Winangun. Tuhan berkati. Sampai jumpa nanti malam.